perlu saya sampaikan, kejadian yang di Bekasi itu, di Masjid Bekasi itu hal yang mungkin dan wajar saja terjadi karena orang-orangnya mendengar pengajian-pengajian orang-orang yang bertipe Ustadz ini. Sehingga mereka tidak senang ketika muslim ketemu muslim saling mengucapkan salam. Muslim ketemu muslim saling tersenyum yang berarti membagi sedekah satu sama lain. Makanya mereka buatlah aturan kewajiban mengharuskan memakai masker. Apa? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Aceh nikmatnya. Sahabat, saya akan berbicara tentang Islam. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sempurna aturannya, sempurna hukumnya, sempurna cara melakukannya, dan juga sempurna pada keadaan apapun. Nah, jika demikian, tentu akan timbul banyak pertanyaan. Sempurnanya di mana? Sempurna hukumnya di mana? Sebelum saya menjawab itu, saya akan memberitahu kepada sahabat semua bahwasanya pemahaman keislaman masyarakat Islam sendiri memang terjadi pendangkalan. Karena dapat tausiah dari orang-orang yang mengaku ustadz, atau memang ustadz benaran tapi dangkal pemahamannya, atau ustadz yang luas pemahamannya tapi sengaja mendangkalkan masyarakat dalam beragama. Jika tidak demikian, tidak mungkin terjadi kejadian viral di Masjid Bekasi kemarin yang marbotnya melarang orang memakai masker di dalam masjid tersebut. Sahabat, kenapa saya bilang Islam itu sempurna? Aturannya, hukumnya, tata caranya. Islam mempunyai beberapa hukum dalam berkehidupan ini. Ada yang namanya wajib. Jadi, wajib itu adalah aturan yang memang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam manapun. Tidak ada tawar-menawar. Nah, ada lagi sunnah yang kedua. Sunnah itu adalah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Terus ada lagi mubah. Ya, kalau mubah itu hal yang tidak begitu dibicarakan, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, ada lagi makruh. Makruh itu ketika kita lakukan tidak apa-apa, tapi ketika kita tinggalkan, kita berpahala. Itu. Lalu tentang hukum wajib yang tidak boleh tawar-menawar. Bagaimana itu? Ya, itu memang suatu kewajiban. Tapi dalam melakukannya ada keadaannya, ada kondisinya. Sehingga hukum-hukum ini juga ketika perkara yang haram bisa menjadi halal. Perkara yang haram bisa menjadi halal. Itu kondisi yang menyebabkan. Dalam beribadah juga begitu. Ketika kita sakit, tidak mampu berdiri, boleh sholat duduk. Itu yang disebut keadaan. Bahkan dalam berperang pun ada. Disebut sholat khauf. Apakah dalam masa berperang saja? Tidak. Khauf itu dimaksudkan adalah sholat ya dalam perperangan atau dalam ketakutan. Sekarang mari kita baca pengertian sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan pada saat sedang khawatir, takut atau merasa tidak aman. Misal, sholat pada saat peperangan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Termasuk pada saat ini COVID-19. Makanya dibuat aturannya bagaimana sholat berjamaah di masjid.
Nah, itu kesempurnaan Islam. Dan akan menjadi sangat tidak sempurna Islam itu kelihatan adalah karena adanya pendangkalan-pendangkalan pemahaman beragama umat Islam sendiri. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya menjadi ustadz, yang selalu tausiah di mana-mana. Saya akan menyetel video seorang ustadz. Jadi nanti di setiap videonya itu, ketika kita memutar videonya, saya akan langsung bahas. Jadi kita bahas, kita lanjutkan videonya, kita bahas lagi. Apakah seorang ustadz itu tidak berilmu? Tidak, dia jelas ilmu agamanya jauh lebih tinggi dari saya. Bahkan dia itu orang kuliahan. Tapi yang jelas pendangkalan dalam beragama bukan saja terjadi kepada masyarakat awam, tapi juga kepada masyarakat yang berpendidikan atau yang telah melaksanakan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan apa yang terjadi ketika terjadi pendangkalan-pendangkalan? Ya, akan terjadi pembodohan dan kebodohan di mana-mana. Sehingga kita sebagai sesama muslim saja bisa ketawa melihat kedangkalan pemahaman orang tersebut. Walau dia pernah melanjutkan sekolah tertinggi, bagaimana agama lain tidak menjadi bingung. Katanya Islam itu sempurna, tapi kok jadi begitu? Disinilah kita perlu beragama dengan intelektual. Dalam video saya sebelumnya saya katakan bahwasanya Allah mengatakan ada sesuatu hal yang lebih indah, yang lebih berharga dari aras, yaitu intelektual. Dan jelas, karena dengan tanpa intelektual beragama, maka agama menjadi rusak. Aras pun bisa menjadi rusak. Oke, mari kita setel ya sahabat videonya. Di tanggal 23 bulan April tahun 2021, kita masih di bulan Ramadan Mubarak tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengingatkan tentang sebuah hadis berkenaan dengan salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala tadhru furujatin lisyaitan." Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat bila mana hendak salat, safnya harus dipastikan tidak berselisih. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, "La takhtalifu sufufakum fatakhallaf qulubakum." Atau artinya, janganlah kalian berselisih dalam saf sehingga hati kalian pun turut berselisih. Saf itu dikatakan berselisih bila mana tidak memenuhi dua syarat. Syarat pertama, saf itu lurus. Syarat kedua, saf itu rapat. Kalau saf itu lurus tapi tidak rapat, dia dikategorikan sebagai saf yang berselisih. Tapi kalau saf itu rapat tapi meliuk-liuk, tidak lurus, itu juga dikatakan berselisih. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, janganlah kalian berselisih dalam saf sehingga berselisihlah hati kalian. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam aturan terbaru yang sekarang berlangsung di banyak masjid, karena diharuskan menerapkan apa yang mereka katakan sebagai upaya-upaya menghindarkan diri dari tertular penyakit virus, ya, sesungguhnya hal ini dilanggar. Bahkan ya, kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama kami sebutkan tadi, masjid-masjid itu ada yang sampai secara khusus memberikan tanda khusus sebagai tempatnya syaitan. Karena kan tadi Nabi bilang, la tadharu furujatin lisyaitan. Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Artinya Nabi memastikan ketika ada celah di antara orang yang salat, para musallin, maka di situ akan bercokol syaitan. Karenanya dalam kesempatan yang lain Nabi sampai mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf, berbaris sebagaimana bersafnya para malaikat di hadapan Rabb mereka? Para sahabat tidak pernah melihat malaikat, sehingga mereka pun bertanya-tanya, bagaimanakah ya Rasulullah para malaikat itu bersaf di hadapan Allah Ta'ala? Maka Nabi menjelaskan, mereka mendahulukan saf awal dan mereka merapatkan satu sama lain, merapatkan diri satu sama lain. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW jika melihat umat Islam dalam safnya, dalam salat berjamaahnya, safnya itu lurus dan rapat, dan orang berlomba merebut saf awal, itu seperti melihat para malaikat. Dan itu tentu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau itu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, sepatutnya itu pun menjadi kebanggaan kita. Yang karenanya
kita tidak boleh ridha adanya pihak-pihak yang ingin mengganggu-ganggu apa yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Nah, hadis yang dia utarakan ini betul, amat sangat betul. Tapi dia tidak melihat konteks keterkinian. Bahkan dianggap COVID-19 ini adalah ulah orang-orang. Dia tidak peduli. Dianggap kita tidak melarang apa yang disukai baginda Nabi dalam sholat berjamaah tersebut. Nah, inilah yang saya sebut orang yang memahami agama dengan secara dangkal. Kita lanjutkan. Bahkan sebagai lanjutan dari hadis tentang furujatin lisyaitan tadi, celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan tadi, Nabi kemudian bersabda pula, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, hakikatnya Allah menyambung dia, dan barang siapa yang memutus saf, hakikatnya Allah memutus dia. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa mengerikannya. Dan ini urusan apa ini? Sambung dan putus ini urusan rahmat. Allah merahmati mereka-mereka yang dalam sholat berjamaah, safnya itu diupayakan rapat, tidak ada celah di antara satu sama lain. Sementara mereka-mereka yang dalam sholatnya justru saling menjauh satu sama lain, ibaratnya dia memutus rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Alangkah ironisnya, orang merasa sudah pergi ke masjid, sudah sholat berjamaah dengan saudara-saudaranya yang lain di dalam masjid, tapi karena sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia merasa sudah dirahmati Allah, padahal jauh dari rahmat Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sudah sepatutnya kita juga merenungi sebuah hadis lain tentang perkara ini dari sudut pandang yang lain lagi. Kata Nabi SAW, innal yahuda qad asaimu dinahum. Sesungguhnya bangsa Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun. Dan sesungguhnya mereka adalah kaum yang penuh hasad. Dan hasad mereka kepada umat Islam terutama dalam 3 urusan. Urusan yang pertama, raddis salam, menjawab ucapan assalamualaikum seorang saudara muslim ketika berjumpa dengan jawaban waalaikumsalam. Yahudi tidak senang. Yang kedua, iqamatis sufuf, kedisiplinan kaum muslimin dalam menegakkan saf salatnya. Safnya lurus, safnya rapat. Yahudi tidak senang. Yahudi iri dengan itu, hasad dengan itu. Kemudian yang ketiga, qauluhum khalfa imamuhum al-maktubah amin, fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam-imam salat wajib mereka yaitu kalimat amin. Tentunya salat yang jahar, ya, maghrib, isya, subuh, dan salatul jumat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis ini, rupanya memang ini keinginan, ambisi kaum Yahudi untuk melihat umat Islam tidak berukhuwah Islamiyah, sehingga mereka tidak senang ketika muslim ketemu muslim saling mengucapkan salam, muslim ketemu muslim saling tersenyum yang berarti membagi sedekah satu sama lain. Makanya mereka buatlah aturan kewajiban mengharuskan memakai masker. Apa? Nabi bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, jika 2 muslim saling berjumpa, mereka berjabat tangan, selama tangannya masih bersentuhan satu sama lain, gugurlah dosa-dosa mereka. Tapi sekarang kita tidak dibenarkan untuk jabat tangan sebagaimana yang mengikuti sunnah. Sedangkan yang kedua juga demikian, kedisiplinan dalam salat, dalam saf salat, Yahudi tidak senang. Karenanya mereka yang paling gembira melihat bagaimana di pusat-pusat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, justru sholatnya, ya, safnya sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula dengan ucapan amin yang terdengar di belakang imam-imam sholat wajib kita. Dulu ketika masjid sempat ditutup sampai 2 bulan, senang sekali Yahudi karena suara amin tidak terdengar dari jamaah, karena mereka tidak bisa sholat di masjid. Tapi setelah dia dibuka, masjid pun masih tetap diharuskan membuat aturan. Jika kuota masjid itu muat 1000 orang, tidak boleh 1000 orang, 500 saja atau 400 saja, supaya sekurang-kurangnya bisa memperkecil volume suara amin itu untuk menyenangkan hati kaum Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Maka pertanyaan terakhir atau kalimat terakhir kami adalah sebuah pertanyaan, untuk siapa sesungguhnya kita sholat ini, beribadah ini? Untuk Allah dan Rasulnya dan mengikuti Rasulnya, untuk Allah dan mengikuti Rasulnya, atau untuk pihak lain? Sedangkan ikrar kita jelas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, berbagai ibadahku yang lainnya, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian sahabat, bahkan dia menganggap ini adalah perbuatan Yahudi. Karena Yahudi tidak suka melihat Muslim saling senyum, saling bersalaman. Karena dengan bersalaman gugur dosa-dosanya. Padahal bersalaman itu kan dirubah polanya, kita jangan bersentuhan untuk menjaga agar wabah ini jangan meluas. Dan apa jadinya ketika dia tidak mengemukakan bahwa baginda Nabi juga mengatakan ketika ada suatu wabah menular masuk ke suatu negeri, maka orang dalam negeri itu tidak boleh keluar ke negeri lain. Dan orang dari negeri luar pun tidak boleh masuk ke dalam negeri itu. Nah, disinilah kesempurnaan Islam itu. Dan itu tidak dibincangkan oleh para ustadz ini. Yang ada dia akan menyalahkan agama lain. Tidak ada itu. Sementara semuanya memang dunia ini negara-negara, banyak negara terkena. Terakhir India ini. Nah sahabat, inilah pentingnya kita beragama dengan intelektual. Karena dengan intelektual kita bisa melihat sesuatu dengan sangat jelas. Bahkan mendengar pesan-pesan dari langit pun kita bisa melihat dengan jelas. Isyarat-isyarat yang datang. Apakah cuma satu ustadz ini? Banyak ustadz-ustadz yang seperti ini. Sedemikian banyaknya ya. Karena tipe-tipe ustadz seperti inilah yang kemungkinan terjadi, yang seperti di Bekasi itu ya wajar saja terjadi. Karena dia menafikan pemahaman lain. Dia memang mengungkapkan sesuatu yang benar, tapi dalam kondisi yang tidak benar pada saat itu. Apa jadinya nanti ketika di dalam hutan kita tidak punya makanan apapun, yang ada hanya babi ketemu, yang diharamkan bagi muslim. Nah, pada keadaan gitu babi menjadi halal. Ingat, agama kita mengutamakan kemaslahatan kemanusiaan. Itu sebabnya dikatakan juga jika datang wabah itu maka larilah kamu sekencang-kencangnya seperti kamu dikejar singa. Nah, apakah baginda tidak yakin bahwa dia akan diselamatkan Allah? Bukan perkara begitu. Baginda mementingkan keselamatan kemanusiaan. Ya. Jadi sahabat, ternyata yang sangat penting yang mesti kita lakukan adalah jangan banyak mendengar pemahaman-pemahaman yang sangat dangkal yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku ustadz atau memang yang menjadi ustadz yang bertausiah segala macam. Beragamalah dengan intelektual. Maka kita akan selamat. Agama diperuntukkan untuk kita agar kita bisa mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ya, ingat, dunia dan akhirat. Bahkan di zaman Nabi dulu, Nabi tidak mau mensolatkan orang meninggal karena padahal dia ahli solat malam, ahli puasa. Penyebabnya ternyata karena lisannya tidak terjaga, menyakiti hati orang. Nah, apalagi ini keadaan yang memang bisa membahayakan diri orang lain. Taruhlah kita tidak takut mati karena COVID itu, ya sudah. Yang penting saya kena Allah. Tapi pikirkan orang lain. Pikirkan manusia-manusia lain. Begitu cara menjadi Islam yang benar. Islam yang berintelektual. Kalau dipakai pemaham-pemaham mundur-mundur begini, ya ini. Inilah yang selalu mendangkalkan pemahaman-pemahaman masyarakat Islam dalam beragama Islam. Sehingga jangankan agama lain, kita yang sesama Islam saja bisa mengetawakan bagaimana bisa pola pikirnya jadi begitu. Baik sahabat, demikian video saya kali ini. Terima kasih. Perlu saya sampaikan, kejadian yang di Bekasi itu, di Masjid Bekasi itu hal yang mungkin dan wajar saja terjadi karena orang-orangnya mendengar pengajian-pengajian orang-orang yang bertipe ustadz ini. Ya, karena ada pendangkalan pemahaman, pendangkalan dalam melihat masalah, pendangkalan pada keadaan. Sesuatu yang wajib dilakukan, tapi ada caranya. Dan caranya akan berubah ketika terjadi suatu keadaan. Bagaimana dia menerangkan soal sholat khauf? Ya. Jadi demikian sahabat.
tetap pakai intelektual. Hanya dengan intelektual kita selamat dunia dan akhirat. Hanya dengan intelektual maka kita selamat dari pembodohan-pembodohan yang digaung-gaungkan oleh sebagian orang yang memang tidak mau tahu atas kemajuan negeri. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini serta kita semuanya. Terima kasih telah menonton. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.